Halo, selamat sore para netizen, sahabat SKK, Bapak, Ibu, dan pemerhati isu-isu keluarga yang berbahagia. Selamat datang di Bibir, bincang-bincang ringan SKK. Satu cerita, sejuta rasa. Bibir hadir sebagai salah satu program dari SKK untuk berbagi cerita seputar topik perkembangan diri yang hadir secara online melalui kanal YouTube Komsos Paroki Durensawit. Ditayangkan 2 kali dalam sebulan, setiap minggu kedua dan keempat pada hari Jumat sore pukul 6 sampai setengah 7. Kecuali di bulan Mei ini hadir di minggu ketiga dan keempat, tepatnya di tanggal 19 dan 26 Mei. Nah, topik perdana kita hari ini adalah membahas tentang bersahabat dengan stres. Dari judulnya aja udah unik ya, bersahabat dengan stres. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau undang narasumber kita yang super cantik dan super energik, yaitu Ibu Rosa. Beliau adalah seorang trainer, konselor, dan pengajar di BINUS Business School Executive Education. Ini dia, mana Bu Rosa? Halo Bu Rosa. Halo Tere, selamat sore Tere, selamat sore Selamat Bapak Ibu, sore. sahabat dan pemerhati isu-isu keluarga dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Apa kabar Tere? Puji Tuhan, sehat Bu, Tuhan lahir baik. batin. Ya Ibu sehat kabarnya saya gimana? juga. Sehat, puji Tuhan, terima kasih. Seru ya hari ini kita ngobrol-ngobrol ya Rea. Iya, agak unik nih Bu, soalnya juga judulnya, topiknya itu udah membuat orang bertanya-tanya. Iya, tapi sebelum mulai saya mohon izin Tere, saya mau perkenalkan Tere ya, Bapak Ibu ya, teman-teman siapa sih host kita pada sore hari ini? Nama topiknya menarik, tapi acaranya juga menarik. Bibir, bincang-bincang ringan. Jadi host kita adalah Tere, kami berdua, saya dan Tere berada dalam satu kelompok pelayanan namanya SKK di Paroki Santa Ana Durensawit. Ya, jadi Tere ini selain seorang yang memerhatikan ya, sangat senang dengan bidang psikologi pendidikan, tapi juga punya rumah belajar Teres ya, untuk Wah, anak TK sampai SMP. betul. Nah, kita mau ngobrol apa nih, Re? Nah, di episode pertama ini nih Bu, kita akan membahas tentang apa itu stres dan tanda-tanda stres. Nanti di episode kedua, kita akan membahas tentang sumber stres dan strategi mengelola stres. Tapi yang jadi pertanyaan saya dari tadi tuh Bu, lihat judulnya aja udah bersahabat dengan stres. How gitu. Nah, nah apakah saya juga termasuk stres? Apakah stres itu juga perlu atau enggak atau harus dihindari? Atau gimana? Karena dari judulnya aja bersahabat itu kan how gitu. Iya, sengaja saya pakai judul yang unik gitu ya, Ria, karena banyak Hmm, orang menganggap atau mempersepsikan stres itu adalah sesuatu yang negatif dan harus dihindari. So, ada yang nanya nih, stres itu perlu dihindari nggak? Gitu ya. Jadi kita jawab sama-sama ya, Ria. oke Jadi Bu. ini topik yang menarik ya, Bapak Ibu dan teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Seperti Tere bilang, tadi ada 2 episode. Jadi episode pertama di hari Jumat tanggal 19 Mei, kita akan bincang-bincang mengenai apa itu stres. Terus kemudian dari mana kita semua tahu kita sedang stres, kita bicara tanda stres ya. Nanti di episode kedua tanggal 26 Mei kita lanjutkan. Kita bicara sumber stres kita apa saja, kita harus kenali itu. Dan yang paling penting bagaimana strategi kita untuk mengelola stres. Kita mulai ya Tere ya. Iya Bu, Jadi silakan. ini ada satu puisi nih teman-teman sekalian. Wow, Uh, romantis. saya mohon izin dalam bahasa Inggris ya. Iya Stress Bu. is like a violin. It needs enough tension to make a music, but not too much, it can destroy. Jadi itu Hmm. kayak biola atau gitar itu ada Hmm. senarnya. Ya, senar itu kan untuk main musik tuh perlu di stem gitu ya, diukur Hmm. ya, diukur tapi nggak ngetem gitu ya, Rea. Ngetem nanti jadi bajai ya. Ngetem, Angkot Bu. angkot. Nah, untuk di setem itu untuk apa sih supaya dia pas? Kalau dia terlalu kenceng pas dia main tuh tar, wah putus nggak jadi main musik deh ya. Atau Hmm. sebaliknya kalau terlalu kendor itu nggak enak, jadi nggak pas itu nadanya. Itu seperti stres. Jadi kita tidak boleh kekurangan stres, kendor tadi, tapi juga nggak boleh kelebihan stres, terlalu kenceng dia bisa putus. Putus apanya?
mental kita. Oh, Wah, nah sekarang kita punya gambar nih, Rey. waduh, Mohon waduh, maaf waduh. ya, teman-teman, gambarnya sok keren ini ya. Langsung ngambil Roller dari coaster Facebook nih. soalnya. Jadi saya mau jelasin, Tere, saya mau izin ya. Kalau teman-teman lihat gambar ini namanya aksis ya. Kalau orang statistik bilang ini aksis Y atau Y yang horizontal. Yang vertikal, maaf, terbalik. Yang horizontal ini namanya aksis X. Kita lihat ini. Yang ini kalau semakin ke atas ini menunjukkan ability atau kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan mengelola Hmm. stres. Ya, semakin ke atas Oh, semakin bagus kemampuannya, semakin ke bawah semakin buruk, ya, semakin jelek. oke. Kalau yang demands atau yang akses S ini semakin ke kanan, semakin tinggi demands atau tuntutan hidup, beban. Ya, semakin ke kiri semakin nggak ada. Nah, ini yang menarik nih, Re. Jadi, orang yang katanya nggak punya stres, itu juga jelek. Ternyata, apalagi dia nggak punya kemampuan mengelola stres. Hmm. Sama jeleknya dengan orang yang banyak sekali stresnya, tekanannya tinggi sekali, tapi juga nggak punya kemampuan stres, kemampuan mengelola stres. Jadi, tugas kita, saya, Tere, dan semua teman-teman di sini adalah mengelola stres supaya tekanannya di tengah, tapi kemampuannya tinggi dalam mengelola stres, sehingga stres kita Hmm. optimum. Jadi gini, kalau kita semakin ke optimum tuh semakin efektif, semakin kerjanya jadi produktif gitu ya, semakin cerdas, tanda kutip ya, tiba-tiba banyak ide. Dan begitu kita sudah melewati batas optimum, udah mulai kekurangan, udah efisiensinya makin Hmm. berkurang, udah makin nggak bisa Hmm. konsentrasi. Alertness itu kewaspadaannya berkurang, ya. Katanya gampang dicopet tuh kalau lagi bengong gitu ya. Overload, nggak bisa mikir lagi, udah terlalu apa, panas kepala Betul. kita, Hmm. nggak bisa konsentrasi dan seterusnya ke bawah, terlalu tinggi, Hmm. akhirnya burn out. Nah, ini bahaya nih. Jadi mental breakdown kata orang yang Oke, keren. oke. Mental breakdown itu apa? Ya nggak bisa berfungsi sebagai manusia. Ya, takutnya mengalami masalah kejiwaan. Terus kalau yang di kiri gimana? Yang di kiri juga gitu, kurang stres jadi rush out. Apa tuh rush out? Bengong, nggak bisa kayak nggak ada gairah hidup gitu ya. Frustrasi, bosen, terus under involved. Nah ini, terus tiba-tiba dia mulai terstimulasi. Oh iya, gue mau terlibat. Oh, gue mau mikir, mulai alert. Saya ngomongnya gue lo nggak apa-apa ya. Decisive. Yes, saya mau ini. Nah itu dia. Jadi dari gambar ini kelihatan stres tidak perlu dihindari. Tapi juga jangan Hmm. Oke. undang-undang stres. Ada stres ya, ya diterima. Kata kuncinya dikelola. Gitu ya, Rea. Wow. Ini dia nih, dikelola. Itu tadi jadinya kalau kendor stresnya juga kena, banyak juga kena ya, Bu. Jadi mending optimal, cukup aja gitu ya Betul, betul untuk sekali. stres ya. Ya, Nah, betul. tadi nih Bu, sebelum mengelola nih, gimana caranya supaya kita juga tahu nih Bu, bahwa apakah aku ini termasuk stres nggak ya gitu, Hmm, ataukah enggak gitu. Nah, hmm. ini ciri-cirinya gimana nih Bu? Ada nggak ya Bu, ciri-ciri atau tanda-tandanya nih Bu? Ada. Nah, hari ini kita akan bahas juga. Ah, Jadi, oke oke. dalam pengelolaan stres, supaya kita bisa bersahabat dengan stres, itu Mhm. ada tiga aspek penting, Tere dan teman-teman semua. Yang Oke. pertama, ini dia, kita harus mengenali tanda-tanda stres. Kita Mhm. tahu dari mana ya, saya lagi stres gitu kan ya. Nah, iya benar. Yang kedua, jangan lupa nih, kita akan bahas nih yang kedua sama ketiga di episode kedua nanti nih, Re. Mhm. Kita harus tahu, apa sih yang membuat kita stres? Itu nanti Mhm. ada sumber-sumber stresnya. Ya. Dan jangan lupa, udah tahu tandanya, udah tahu sumber stres kita dari mana, kita harus mampu mengelola stres kita supaya hidup kita bisa sehat, fisik, mental, batin, spiritual, dan seterusnya. Amin ya. Amin, amin. Kita mulai ya, Re. Kita Ya, Bu, mulai silakan. di episode pertama ini, selain tadi mengetahui apa itu stres dan perlu atau tidak dihindari, ternyata jawabannya tidak, kita perlu mengenali tanda stres kita. Nah, Mhm. teman-teman, sahabat-sahabat Wow. sekalian, tanda stres kita banyak, Re. Ada 4. Fisik, kognitif,
Kognitif itu cara berpikir ya teman-teman, Oke. psikologis dan emosi, dan terakhir Hmm. secara perilaku. Coba deh kita Hmm. lihat ya. Yang secara fisik dulu deh, teman-teman coba lihat, silahkan tulis di komen ya. Ini Bu kayak saya nih Bu, ini saya ngalamin dosa lu nih pasti lagi chatnya. Jadi gini, fisik kita, tubuh kita itu pintar. Dia kasih tanda ke kita. Ya, Mhm. coba tandanya apa nih teman-teman? Karena setiap orang beda-beda nih. Ada yang tekanan apa jantungnya tuh berdegup lebih kencang. Jantung harus berdegup ya. Kalau Harus, harus. rempong nanti ya. Tapi dia duduk nggak karu-karuan. Hmm. Ya misalnya lagi disuruh pidato gitu ya, itu kan stres kan. Mhm. Yap, Atau dipanggil betul. sama bos. Nah, kalau dipanggilnya mau dikasih promosi sih iya, tapi misalnya ditegur waktu pas duduk gitu ya. Ya. Ada gacuan kita lewat gitu ya, langsung gitu deg-degan. Itu contoh. Tangan berkeringat, dada, leher, otot punggung mulai nggak enak, terutama kalau, nah ini kan tadi pribadi ya, tubuh saya itu ngomong sama saya, kalau udah mulai ininya tegang, bahunya, terus saya tanda yang paling sering adalah migrain. Saya nggak tahu ada teman-teman Hmm. kayak saya nggak, gitu ya. Jadi Migrain ya. Saya migrain ya, ngalamin tuh, Bu. oh sama dong, kiri saya nih. Terus pusingnya tuh nggak jelas kenapa sebenarnya, kayak kita harus tahu tanda kita. Terus ini semua Hmm. ya teman-teman, gangguan buang air kecil atau konstipasi, kelelahan Mhm. fatigue ya, kelelahan fisik yang luar biasa, dan suka tiba-tiba mulut sama tenggorokan kering. So, Hmm. jangan lupa bahwa ini ternyata bisa menjadi tanda Tanda stres. stres. Gitu Wow. deh, ya. Wow, wow, wow. Terus yang kedua nih, cara berpikir. Ini juga penting. Mhm. Beberapa orang mengalami ini, tiba-tiba lupa. Hati-hati lupa istri, lupa suami. Nah, jangan dong, jangan. Nanti diketok sama mertua, lupa mertua gitu ya. Waduh, bahaya itu ya. Terus karena kita kognitif cara berpikir kita terganggu waktu kita stres, itu tandanya lucu-lucu. Lucu tuh maksudnya sering kan tidak kita sadari. Kehilangan konsentrasi, kehilangan hal-hal yang sebenarnya detail. Terus jadi baperan kata orangnya, tapi itu emosi, Hmm. tapi baperan tuh dalam hal berpikir. Tiba-tiba jadi melong, ingat masa lalu, Oh, begitu oke. ya, pikirannya jadi blank, terus Mhm, mhm. pakai, kalau bahasa saya acak kadut gitu, nggak jelas tuh, Mhm. mikir ini mikir itu, terus akhirnya dia jadi merasa rendah diri gitu ya, atau dia kehilangan kontrol. Nah, pikiran-pikiran ini menarik, harus dicermati juga. Saya punya contoh nih, Re. Ini beneran teman saya. Mhm. Ibu ya, Gimana? dia punya tempat senam pengelolaan senam gitu ya. Dia guru senam lah. Terus dia nyetir mobil, dia bilang sama suaminya, gitu, saya mau ke mall. Oke, silakan. Terus dia ke mall, dia naik mobil, nyetir sendiri, gitu ya. Sampai di mall dia belanja, tau nggak? Dia pulang naik bajai. Dia tuh naik Lupa. bajai. Nah itu dia. Pas dia ngeliat garasi sampai di rumah, terus dia, loh, kemana mobil gue gitu. Dia telepon suaminya Hmm. sambil marah-marah. Papa gimana sih, kan aku udah bilang mobil tuh jangan dibawa gitu ya. Hari ini kan aku ada acara lain. Suaminya kan bingung ya. Loh, Mhm. tadi bukannya kamu udah pamit sama aku dan aku lihat kok kamu pergi naik mobil ke mall. Terus si istri nih, si teman saya tuh langsung diam, terus dia, Mhm. wah, dia ketawa sendiri. Aku lupa aku pergi naik mobil, pulang naik bajai. Jadi dia pergi lagi naik bajai ke mall dan jemput mobilnya tempat parkir. Itu lucu, tapi itu tanda stres. Ya, Udah mau ya, ya, cerita ya. sama saya tuh, iya harus gue lagi banyak pikiran, gue masih ngatur sekolah senam gue. Jadi dia cerita, akhirnya curhat. Nah, itu ya Hmm. contoh ya teman-teman ya. Ternyata kognitif kita bisa terganggu. Yang ketiga, nah ini sering nih, Re, emosi ya. Tadi saya bilang baperan. Jadi cepat tersinggung, Hmm. tangis tanpa sebab, Sensitif ya. sensi banget ya, kemarahan Mhm. meluap-luap, dikit aja kebakar, kesulut, tueng gitu ya. Atau Hmm. dia jadi depresi. Nah, di depresi itu ya, oh nggak pengen hidup. Melonya tuh melo Oh. yang nggak cuma mikir. Ini bahaya sebenarnya. Makanya kita Mhm, mhm, mhm. memahami ini. Cemas berlebihan, ya. Terus kemudian kewaspadaan yang berlebihan. Aku Hmm. kayak ini nggak aman rumahku. Aku jalan kaki nggak aman. Aku jadi nggak mau ngapa-ngapain. Itu sebabnya emosi yang berlebihan, tanda stres tadi
bisa berdampak pada perilaku. Perilaku Mhm. kita merokok berlebihan, jadi agresif. Alkoholnya mungkin nggak apa-apa, gitu ya. Tapi dia minum alkohol katanya untuk menenangkan diri. Nah ini tanda stres tuh. Aku Mhm. merokok ibu untuk menenangkan diri, gitu. Dia mau jadikan itu sebagai coping stress. Eh ternyata kita lihat dia memunculkan sumber stresnya sendiri karena rokok berlebihan itu sumber stres yang nggak bagus kan ya. Nanti kita bahas ya di episode kedua ya. Di episode kedua. Iya, tapi di sini sudah kelihatan. Tanda stres adalah perilaku. Nggak mau ketemu orang, Ah, menarik diri ya. naik diri. Nggak mau ditelepon, nggak mau Gak mau mandi. nggak mau mandi, gitu ya. Ya itu hal-hal kecil. Nah ini yang sering juga terjadi. Ada yang namanya accident prone, kecelakaan apa ya? Karena ceroboh, karena lagi stres itu kan membebani pikiran dan nggak konsen tadi ya saya bilangnya. Mhm, mhm. Perilakunya jadi kecenderungan kecelakaan. Ya amit-amit ya di rumah itu banyak sekali loh kecelakaan kecil-kecil. Misalnya air panas itu yang paling sering. Hati-hati ya teman-temannya. Terus kemudian ada Kosong. saya punya temen tuh gitu, lagi pasang lampu dia kesetrum, lagi Aduh. tangga dia jatuh. Terus saya bilang Oh. hati-hati, kamu kenapa? Dia memang sekali lagi disadari atau tidak disadari dia lagi dalam kondisi stres yang tidak baik. Jadi Oh. kalau Bapak Ibu, sahabat, teman-teman melihat semua tanda stres ini, jadi kita tahu nih kita lagi stres, ya. Dan itu yang Mhm. menyebabkan banyak orang bilang, ini penting. Kalau memang kita lagi stres yang nggak sehat, stres yang berat tadi terlalu banyak ya, atau stres yang terlalu sedikit, pokoknya nggak optimal tadi. Jangan melakukan hal-hal yang mengandung resiko. Hmm. Nah, nyetir mobil, bahaya kan ya? Ya. Park atau berada di sekitar kompor, gitu. Atau orang yang senang pertukangan, motong kayu. Hati-hati. Karena apa? Kognitif tidak konsentrasi, emosi meluap-luap, perilaku kita menjadi ceroboh. Jadi Hmm. kecelakaan-kecelakaan yang tidak diharapkan oleh kita sendiri terjadi karena kita melakukan. Gitu deh ceritanya. Wow, kalau nggak sadar jadinya ya begitu ya Bu ya, tidak aware gitu. Nah, berarti penting banget nih ya untuk kita, termasuk saya nih, untuk benar-benar tahu nih bahwa aku sedang di tahap atau fase stres tadi itu ya. Nah, nih ada pertanyaan nih Bu. Apakah stres itu, ciri-ciri tanda-tanda stres tadi itu hanya salah satu aja Bu? Atau harus semuanya itu ada? Jadi dari aspek fisik, kognitif, emosional. Karena tadi sebenarnya saya lihat sih ada yang berkesinambungan ya. Tapi apakah dengan salah satu ciri aja atau tanda itu otomatis kita berarti masuk di stres? Gimana Bu? Wah, pertanyaannya bagus banget, Tere. Iya, jadi kalau teman-teman lihat, kita jadi sebenarnya gini, fisik kita tuh yang tadi saya bilang dia paling pintar, dia paling cepat, asalkan kita aware dengan Hmm. Hmm, hmm, itu. Saya mulai nggak enak ininya, bahunya, dan mulai ada migrain. hmm. Harusnya tanpa ada tanda kognitif, psikologi, dan Hmm. perilaku, saya tahu bahwa saya sedang mengalami stres yang kurang sehat. Stres kurang sehat itu Hmm. tadi kebanyakan atau kekurangan stres. Ya kan stres perlu ya, apa Yap. kebanyakan kerjaan, kebanyakan tanggung jawab, banyak Hmm. meeting yang saya juga bingung gitu ya, dan itu Yap, yap. terjadi. Jadi waktu saya kerja itu meetingnya banyak sampai saya nggak tahu mana meeting yang penting gitu ya. Hmm, hmm, Hasil hmm. meeting pun belum di follow up, udah datang meeting berikutnya. Jadi kayaknya kebanyakan saya tuh overload, dan saya udah mulai nggak enak. Nah, jadi tidak harus semuanya ini kita Ada. alami, Hmm. baru kita mengerti bahwa kita sedang stres. Yap, yap. Satu tanda saja sudah harus aware. Sudah cukup. Ya, 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 Bu. However, seperti Terry bilang tadi benar, Hmm, 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 hmm. eh, banyak orang akhirnya mulai melihat ada hubungan sebab Hmm. akibat karena fisiknya lagi nggak enak, pikirannya jadi semrawut gitu, Iya, kayaknya benar. blank tadi atau cepat Hmm, lupa, hmm, dan hmm. Hmm. emosinya biasanya moodnya nggak enak banget. Lalu Iya, dia iya. melakukan hal-hal yang dia pikir bisa mengurangi stres, yang rokok berlebihan, yang makan, tidur, atau dia minum alkohol. Padahal sebenarnya semuanya itu tanda stresnya dia. Gitu. Hmm. Iya, 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 Bu. Berarti emang harus sadar nih. Kita harus
mengenali diri nih. Kalau ada yang biasanya, oh aku makannya biasanya cukup satu centong nasi, ini kok jadi banyak banget nambah-nambah terus gitu. Nah itu betul, mungkin ciri-cirinya nih harus harus kita aware juga nih ya. Berarti kita harus kenal diri kita sendiri dulu juga sih ya Bu ya. betul sekali. Betul banget. Mm-mm. Nah ini Hmm. Bu ada lagi pertanyaan nih. Apakah stres itu juga selalu jahat nih Bu? Karena kan Ah, tadi kalau lihat dampaknya kayaknya konsentrasinya kurang, jadi efek ke pekerjaan, keselamatan juga gitu ya. Nah, tapi apakah ada stres itu yang berdampak baik? Karena tadi judulnya tuh bikin menggelitik nih, bersahabat dengan stres nih. iya. Gimana Bu? Ya, ada dua jenis stres. Mhm, Jadi, salah satu tokoh yang saya suka tuh namanya Greenberg ya, Gerald Greenberg. mhm, Keren banget. Dia bilang stres itu ada dua jenis. Yang pertama disebut distress yang paling sering orang kenali, yaitu stres yang jelek, yang jahat. Karena oh, overload gitu ya, mhm, mhm. stres, frustrasi itu semua ya. Ada tapi stres yang sebenarnya bagus. Kita sebut eustress. Kenapa? Hmm. Karena stres ini kita perlukan tapi dampaknya membahagiakan. Ya, menyenangkan, bukan membahagiakan, menyenangkan. Contoh, persiapan pernikahan, Ah, ya, ya, persiapan promosi. Aduh, kok dipromosikan, stres kan untuk nambah ya, ya, tugas. ya. Ya, tapi seneng banget persiapan pernikahan, terus menyusun Melahirkan ya Bu. melahirkan, Hmm. apa opungnya, neneknya, oma opanya seneng itu stres tuh. Tapi kenapa? Karena dia tahu dia akan punya cucu, seneng kan ya, stres kan. Yes, Pada saat yes, yang yes. bersamaan sibuk, Hmm. dia menyiapin kamarnya, nyiapin menantunya gimana, anaknya gimana, dan si ibu yang baru melahirkan juga nanti anak gue gimana. Nah itu stres-stres yang Ya. katanya positif, ya stres. Hmm. Ya jadi jenis stres itu sebenarnya menarik ya, ada yang positif, negatif, tapi dua-duanya kalau berlebihan atau kekurangan ya nggak bagus. Hmm. Yap, yap, Gitu yap. deh. Oke, Bu, terima kasih. Nah, tadi kuncinya berlebihan. Mm-mm. Kalau berlebihan itu memang nggak bagus sih. Iya. Bener banget, Bu. Dan ini menurut saya penting banget topik ini ya, Bu. Yes. Karena memang memang stres sudah nggak dipungkiri, banyak banget ada di sekitar kita gitu. Dan dampaknya sudah banyak terjadi juga gitu ya. Mulai dari yang akhirnya yang kemarin saya lihat itu tentang seorang ayah ya yang membunuh Iya, anaknya sendiri itu. betul, Itu kan betul, juga sebenarnya salah satu, tapi mungkin sebenarnya dia tidak mengenali tadi tanda-tanda itu gitu. betul sekali. Dan akhirnya berdampaknya ke keluarganya nih. Nah, ini Mm-mm. penting banget berarti ini untuk kita sadar supaya juga keluarga tidak kena dampaknya nih bahwa kita mengalami stres atau bisa kita kelola. Nah, cara mengelolanya gimana? Masih di episode kedua. Iya. So, Gitu ya, Bu ya. iya. Jadi, Nah, oke, Teh Bu. dan teman-teman sekalian, untuk episode pertama ini, walaupun singkat, karena kita lagi bincang ringan ya, tapi semoga Ya. bermanfaat. Karena tadi di awal kami menyampaikan bahwa stres tidak perlu dihindari. Ya, seperti Mhm. Viola tingkat itu teman-teman. Kita memerlukan stres dalam kadar yang optimum. Hmm. Itu yang pas. Nah, yang pas yang kayak apa? Itu sebabnya kita harus kenali tanda-tanda stres kita. Dan pas itu juga berhubungan dengan kemampuan kita mengelola stres. Tadi ingat ya, Mhm. kemampuan mengelola stresnya tinggi, stresnya dibawa ke tengah, jadinya optimum. Nah, Yap. ini rahasianya. Bagaimana membuat stres kita cukup atau pas. Mhm. Jadi di episode kedua nanti teman-teman akan bertemu Tere dan saya, kita ngobrol lebih lanjut. Kita harus tahu sumber stres kita, kita harus tahu cara mengelolanya. Nah, Gitu penting ya. itu. Tunggu tanggal mainnya. Gitu. Yeay. Tanggal berapa, Ibu? Tanggal dua Tanggal puluh enam Mei. 26 Mei di jam yang sama, teman-teman. Yes. Baik, terima kasih Ibu Rosa untuk waktunya dan juga para netizen, sahabat SKK dan juga Bapak Ibu serta pemerhati isu-isu keluarga yang sudah bergabung dan dengan setia bersama kita selama kurang lebih 30 menit ini membahas di topik pertama tentang bersahabat dengan stres. Tadi kita sudah mengenali apa sih itu stres, perlu atau tidak, apakah perlu dihindari, ada stres yang positif dan juga stres yang negatif dan juga bagaimana sih tanda-tanda stresnya. Nah, kita sudah tahu semuanya. Nah, terima kasih banyak juga untuk tim media dan tim SKK yang sudah sangat baik sekali memberikan ruang untuk kami berbincang-bincang. Semoga berguna dan dapat menjadi berkat bagi kita semua maupun keluarga di rumah.
Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tuhan Bye berkati. bye semuanya. Terima kasih.